Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek data logger yang kami buat menggunakan sensor DHT21 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kami adalah kelompok Headhunter yang terdiri dari Yohanes Enadia, Muhammad Al-Jazairi, dan Yunisa Wesireuna. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan perangkat yang dapat merekam data suhu dan kelembapan secara otomatis sehingga dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan dengan lebih efisien. Desain perangkat kami dibuat sederhana namun fungsional sehingga mudah digunakan dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Semua komponen utama dirakit dalam sebuah casing pelindung. Casing ini tidak hanya menjaga perangkat dari debu dan kelembapan, tetapi juga membuat tampilannya lebih terorganisir dan profesional. Di dalam kotak box ini terdapat sensor DHT21 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu terdapat juga microcontroller, lalu ada micro SD, lalu kami menggunakan RTC, lalu di dalamnya juga ada PCB. Dan juga OLED-nya kami tempelkan ke atas penutup box agar terlihat tampilannya. Kami juga menggunakan saklar yang terdapat di sisi box. Bagaimana cara bekerja komponen-komponen pada alat yang kami buat ini? Di sini kami menggunakan RTC DS3231 dan menggunakan OLED 128 x 64 dan menggunakan modul SD card. Dan di sini yaitu menggunakan komponen utama yaitu sensor DHT21. Bagaimana cara kerja microcontroller pada komponen yang pada alat yang kami buat ini, yaitu yang pertama itu RTC akan mengecek apakah RTC aman, maka dia akan menyimpan ke dalam micro SD. Setelah itu akan mengecek juga apakah OLED sudah aman. Nah, kalau OLED sudah aman, maka dia akan menyimpan data ke micro SD. Jika RTC aman, maka akan menampilkan suhu dan waktu di tampilan layar OLED. Setelah suhu dan waktu ditampilkan di layar OLED, maka akan tersimpan ke dalam micro SD datanya. Begitu juga untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, yaitu data yang didapat dari DHT21 itu akan ditampilkan di layar OLED. Nah, setelah ditampilkan di layar OLED, maka data yang didapat itu akan tersimpan ke dalam micro SD. Nah, begitu juga seterusnya, data-data yang diperoleh akan tersimpan ke dalam sebuah micro SD atau memori. Oke, jadi di sini kami mempunyai codingan untuk sensor atau data logger DHT kami, yaitu untuk mengukur suhu dan kelembapan. Oke, yang pertama itu ada include. Ini fungsi-fungsi dari include ini adalah library dari, misalnya ini ada micro SD, terus ada komunikasi I2C untuk OLED dengan ada library DHT. Ini ada include variable H. Ini kami deklarasi untuk di sini ada logo pertama dan logo kedua. Selanjutnya ada chart tanggal kami. Oke, selanjutnya ada konversi waktu dari mikrodetik ke detik. Waktu untuk tidur di sini sebenarnya kami menggunakan mode deep sleep, yaitu mode untuk menghemat baterai kami supaya tidak terlalu boros pada saat mengambil data. Jadi sebenarnya gampang untuk menggunakannya kalau kita paham. Selanjutnya di sini kami buat untuk jedanya waktu dalam dia SP tidurnya selama 100 detik. Oke, selanjutnya ada ukuran untuk panjang OLED dan ada ukuran untuk lebar OLED. Ini DHT pin DHT. Selanjutnya alamat untuk komunikasi I2C
panjang dan lebarnya. Selanjutnya ada nama RTC microSD kami, file my file. Selanjutnya ada nama untuk DHT kan. Selanjutnya saya akan membahas sedikit. Yang pertama ada file print quick operation. Jadi ini fungsinya untuk memunculkan mengapa si ESP ini tidur atau mengapa dia bisa tidur. Mungkin kita langsung masuk saja. Oke, yang pertama di sini ada foil. Jadi dia menyimpan jenis penyebab ESP tidur gitu. Jadi di sini ada beberapa case, ada 5 case yang bisa kita gunakan untuk membangunkan si ESP tersebut. Jadi yang sebenarnya kami hanya menggunakan yang case ketiga ini. Dia ESP ini terbangun karena sudah ada timer gitu yang sudah kami atur selama 100 detik. Bisa juga kita gunakan kalau misalnya dia mau tidur, kalau misalnya ada sentuhan atau ada signal yang masuk high atau low kepada pin-pin tertentu. Jadi ini fungsinya untuk tahu udah berapa kali ESP ini bangun atau tidur. Selanjutnya file ESP bobo ini untuk tampilan nanti di OLED. Oh, dia ada bobo nih gitu. Selanjutnya ada ESP lip slap. Sini waktunya si ESP bobo. Kita lanjut seperti biasa file setup, ada serial begin, ini komunikasi serial. Selanjutnya ada logo. Jadi ini logo kami, logo pertama yaitu logo kami buat logo HMD. Selanjutnya ada in OLED. Jadi in OLED ini menghubungkan ke OLED, apakah OLED itu terhubung atau tidak gitu. Di sini dia. Selanjutnya ada logo lagi. Logo kedua ini logo dari Headhunter. Selanjutnya ada in RTC. In RTC ini menghubungkan ke RTC, apakah RTC-nya sudah terhubung atau tidak gitu. Jadi misalnya dia terhubung, maka akan menampilkan RTC oke, baru setelah itu ada nama kelompok kami dengan delay 3 detik. Jika tidak, maka dia akan menampilkan RTC tidak ditemukan begitu. Selanjutnya in microSD sama juga, dia akan menampilkan jika berhasil. Ini display crash display membersihkan lahir pada OLED, ukuran OLED, lalu ada warna, teks OLED. Setelah itu ambil waktu. Di RTC ini kami suruh dia ambil waktu, jam, menit, dan detik. Ini tanggal adalah cara yang sudah kami deklarasi di atas tadi ini dengan YY, DD, MM gitu. Oke, balik lagi kita masuk ke tampil waktu. Sesudah kita ambil waktu, maka kita harus menampilkan waktu tersebut. Jadi kami tampilkan waktunya di OLED itu. Selanjutnya kami buat lagi untuk mengatur tampilan suhu dengan tampilan dari kelembapannya. Oke, setelah itu kami masuk ke file. Yang pertama ESP mau bobo gitu. Jadi sebelum ESP bobo ini dia harus bekerja dulu, baru boleh dia bobo begitu. Jadi yang pertama sudah kita sensor DHT. Jadi sensor DHT kami ini akan memeriksa dulu atau mengambil suhu, dan dia menampilkan waktu, lalu ditampilkan suhunya, baru simpan data waktu. Jadi di microSD kami ini sudah kami atur untuk menyimpan mulai dari sensor kami. Di sini sensor, lalu ada data waktu. Inilah seperti ini untuk tampilannya nanti, ada persen, ada derajat Celcius gitu. Selanjutnya baru ESP bobo. Jadi sudah kami coba untuk mengambil data di kampus dan kami mendapatkan hasil 2 hari dengan rentang waktu pengambilan data itu selama 2 menit sekali. Jadi karena kami menggunakan tadinya 100 detik, ESP-nya akan tidur, dia akan mengulang dulu. Misalnya gini, saya kasih contoh, ESP mau bobo. Jadi dia ambil dulu sensor DHT, tampilkan waktu, tampilkan suhu, simpan data waktu, dia bobo gitu. Jika dia mau bangun lagi, dia akan menampilkan lagi dari awal. Misalnya kayak menampilkan logo-logo kami, apakah RTC-nya aman atau OLED-nya aman, baru dia menampilkan waktu, suhu, dan simpan data, maka dia akan bobo kembali. Begitu terus menerus, makanya dia menyimpan data selama 2 menit sekali. Mungkin itu untuk codingan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan mengambil data dari suhu.
Oke, di sini bisa kita lihat tanggal 26 di jam 12:57. Oke, saya akan mengambil datanya mulai dari sekarang. Mungkin saya akan mulai menghidupkannya. Oke. Saya coba untuk mengganti bannya ke atas. Mungkin saya dibantu oleh teman-teman saya. Oke, jadi di sini kami sudah memiliki data yang namanya waktu yang sudah kemarin kami ambil. Mungkin kita bisa buka dulu. Ini adalah data waktu yang sudah kami ambil. Kami sudah mencoba mulai dari tanggal 23 sebenarnya. Tapi yang terurut hanya di tanggal 26, dan 27. Oke. Ini data ini sudah saya buat di dalam Excel agar memudahkan untuk membuat grafiknya gitu. Oke, ini sudah masuk ke Excelnya, dimulai dari jam 1 itu dengan suhu 32 dan kelembapan 68. Dan di akhir tanggal 27 di suhu 33 dan kelembapan 69. Jadi saya akan menampilkan grafiknya agar lebih gampang dilihat atau dipahami. Oke, ini variabel waktu, B-nya ada suhu dan kelembapan. Jadi di bawah sini adalah jam atau menitnya. Di sini setiap 30 menit. Dan di sini ada suhu kelembapan, yang berwarna oranye ini kelembapan dan yang biru ini adalah suhu. Saya akan pertama membahas di tanggal 26, baru setelah itu saya akan membahas di tanggal 27. Jadi di jam 1 ini data yang kami dapatkan, nilai dari kelembapannya ada di 68 dan suhunya ada di 32. Dan dalam tanggal 26 ini sampai jam 23.59 itu kelembapannya meningkat dan pada suhunya itu menurun. Jadi untuk menentukan perbandingannya itu semakin suhunya menurun maka kelembapannya meningkat gitu. Itu untuk yang tanggal 26. Mungkin kita bisa lihat di tanggal 27 ini dimulai dari jam 1. Ini suhu rendah dan kelembapannya tinggi gitu kan, ada hampir di 100. Paling tinggi ada di 98,9 kelembapannya. Ada di jam 4:03 gitu kan. Jadi ketika suhunya itu dinilai 26, kelembapannya tinggi tuh. Kalau dia udah mulai naik suhunya di angka 33, kelembapannya menurun. Nah, ada di 68. Dari awalnya ada di 97. Dia semakin lama semakin menurun kalau suhunya sudah meningkat begitu. Demikian video dari kelompok Headhunter mengenai project data logger menggunakan sensor DHT21 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kami berharap project ini dapat menjadi solusi yang bermanfaat untuk berbagai aplikasi seperti monitoring lingkungan, pertanian, atau penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.